gelombang jamaah haji asal Indonesia mulai diberangkatkan. Gelombang 1 dan kini sudah masuk gelombang yang kedua. Mereka yang masuk gelombang 1 akan menempuh perjalanan dari 14 embarkasi yang ada di Indonesia ini menuju Madinah. Lalu kemudian secara bertahap mereka akan diberangkatkan ke Mekah. Kemudian yang gelombang 2 sebagian besar akan langsung menuju Mekah. Dan sambil menunggu musim haji yang akan berlangsung mulai tanggal 8 Dzulhijjah, kemudian tanggal 9 Dzulhijjah, tanggal 10, 11 dan 12 Dzulhijjah, maka mereka banyak memanfaatkan waktu-waktu untuk beribadah di Masjidil Haram, masjid yang sangat mulia itu. Dan para jamaah hadirin rahimakumullah, pada 2 tahun terakhir ini, tahun 2023 dan tahun ini tahun 2024, negara kita mendapat kuota yang sangat fantastis, sangat besar, bahkan mungkin bisa menjadi yang terbesar dalam sejarah pemberangkatan haji selama ini. Total jumlah jamaah yang diundang sebagai tamu-tamu Allah adalah 241.000. Biasanya 221.000, lalu 2 tahun terakhir ini ada tambahan 20.000 dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Tentu kuota yang besar ini patut disyukuri karena antrian jamaah haji di negeri kita tergolong yang sangat panjang atau terpanjang. Di Jawa Timur misalnya, kalau kita semua baca data resmi Kementerian Agama, kita bisa melihat rata-rata setiap kabupaten kota antrinya sudah di atas 30 tahun. Ada yang 32, ada yang 34, bahkan ada yang 35 dan 36 tahun. Bahkan di beberapa provinsi, di beberapa kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan, antriannya sudah nyaris 50 tahun. Itu artinya bahwa ghiroh atas semangat umat Islam untuk menunaikan rukun Islam yang kelima begitu luar biasa. Dan tentu saja itu patut kita syukuri, karena yang pertama tentu antrian yang panjang itu menunjukkan bahwa kondisi kesejahteraan umat kita, kondisi ekonomi umat kita semakin membaik, dan dibuktikan dengan kemampuan untuk membayar uang awal untuk mendapatkan kuota haji. Dan yang kedua tentu saja adalah kita melihat semangat keberagamaan dari umat kita sungguh luar biasa lewat antrian panjang dari ibadah haji. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di dalam mukadimah khutbah tadi khatib kutipkan firman Allah dalam Al-Quran yang berisi tentang perintah untuk menunaikan ibadah haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Kata Allah, dan ibadah haji itu merupakan kewajiban bagi setiap manusia, kita semua. Hukum dasarnya adalah semua wajib menunaikan ibadah haji. Tetapi ada tambahan, mereka yang diwajibkan itu adalah orang-orang yang memiliki istitoah, yang memiliki kemampuan untuk menunaikan ibadah haji. Karena itu yang tidak memiliki kemampuan tentu saja adalah tidak ada kewajiban bagi orang tersebut. Dan dalam konteks sekarang kemampuan itu dimaknai dengan 3 hal. Yang pertama adalah kemampuan finansial.
atau keuangan, ada kemampuan untuk membayar, dan ada jaminan keluarga yang ditinggal itu tidak ada masalah dengan nafkah hidupnya. Yang kedua adalah kesehatan, karena ibadah haji itu adalah ibadah yang banyak terkait dengan ibadah fisik. Karena itu kemampuan fisik harus prima. Nah, yang ketiga adalah kemampuan dalam kaitan dengan jaminan keamanan, baik selama perjalanan ibadah haji maupun ketika proses pelaksanaan ibadah haji itu berlangsung. Tiga itu, para jamaah, adalah bagian dari ijtihad para ulama kita dalam memahami kata-kata kemampuan yang dimaksud dalam ayat Al-Quran tadi. Dan orang-orang yang memiliki kemampuan itu jika tidak menunaikan ibadah haji, maka Allah menyindir dengan pernyataan wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan terhadap orang-orang yang sudah memiliki kemampuan tetapi tidak tergerak hatinya untuk menunaikan ibadah haji, maka sungguh Allah itu maha kaya dan tidak membutuhkan apapun dari alam semesta ini. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kewajiban ibadah haji itu sekali lagi diperuntukkan bagi orang-orang yang memiliki kemampuan tadi. Dan kita melihat mereka yang mendaftar, mereka yang antri itu adalah bagian orang-orang yang memiliki kemampuan tadi. Meskipun antriannya sungguh luar biasa. Ada pertanyaan mengapa mereka rela antri begitu panjang? Karena memang ibadah haji itu pasti memberikan pengalaman ruhani yang sangat mendalam, yang tidak dimiliki kalau kita melakukan ibadah-ibadah selain ibadah haji. Bahkan dalam hadis Nabi, orang-orang yang menunaikan ibadah haji itu disebut secara khusus dengan ungkapan waqtullah. Al-hujjaju wal ummaru waqtullah. Orang-orang yang menunaikan ibadah haji dan ibadah umrah itu adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang menyebut itu Rasul, maka kata-kata waqtullah itu punya makna bahwa tuan rumah dari perjamuan itu, perjamuan akbar dalam ibadah haji yang melibatkan lebih dari 3 juta orang itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah tuan rumahnya. Dan rumah Allah yang disebut dengan Ka'bah atau Baitullah itu rumah yang sederhana, bangunan yang sederhana, dan menghadap kemana saja, menghadap ke seluruh penjuru. Itu artinya siapapun yang datang dengan niat untuk beribadah semata-mata karena Allah, maka pasti akan diterima Allah sebagai tamu-tamunya. In da'awhu ajabahum, jika mereka berdoa kepada Allah, maka doanya pasti akan dikabulkan Allah. Wa inistaghfiru wa inistaghfaruhu ghafara lahum, dan jika ia memohon ampun, maka ia pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebutan-sebutan yang sangat luar biasa sebagai tamu-tamu Allah itu, maka tidak mengherankan mayoritas kita, bahkan yang sudah berhaji sekalipun, ingin sekali lagi dan sekali lagi diundang oleh Allah sebagai tamu-tamu Allah tadi. Maka tidak ada orang yang pernah kapok menunaikan ibadah haji, kecuali ada kesadaran sendiri bahwa ibadah haji itu kewajiban selama kita hidup itu hanya sekali, seperti yang diteladankan oleh Rasul kita Muhammad SAW. Nabi kita yang agung itu dalam sejarah hidupnya hanya sekali menunaikan ibadah haji, dan sekali menunaikan ibadah haji itu kemudian disebut sebagai haji wada, haji perpisahan. Karena tidak lama setelah Rasul yang mulia itu menunaikan ibadah haji, kemudian sakit dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah,
Di dalam buku yang ditulis oleh Dr. Ali Syariati yang berjudul Al-Hajj atau Haji, itu disebutkan bahwa ibadah haji itu seperti sebuah pertunjukan, sebuah permainan, kata Dr. Ali Syariati. Tetapi tentu bukan pertunjukan atau permainan yang biasa, melainkan pertunjukan atau permainan yang luar biasa, karena diikuti jutaan umat Islam bergerak dari satu titik ke titik yang lain dengan pergerakan yang nyaris sama. Ibadah haji itu bagi mereka yang ingin menunaikan ibadah tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah biasanya mulai bergerak dari maktab di hotel masing-masing, bergerak ke Mina untuk bermalam di Mina, melakukan ibadah tarwiyah. Bagi yang tidak ikut ibadah tarwiyah biasanya langsung menuju Arafah dengan berbagai alasan. Lalu kemudian yang di Mina, yang sempat bermalam di Mina, nanti akan tanggal 9 paginya atau tanggal 8 malam akan bergerak ke Arafah. Lalu berjumpalah sekitar 4 juta orang yang menunaikan ibadah haji di titik yang sama, yakni di Arafah, itu untuk melakukan wukuf di Arafah, mendengarkan khutbah Arafah, berdoa, berzikir, membaca ayat-ayat Al-Quran, melakukan salat. Dan di tengah keheningan ibadah itu tidak jarang kemudian para tamu Allah itu menitikkan air mata sebagai wujud rasa syukurnya karena berkesempatan diundang sebagai tamu-tamu Allah. Lalu kemudian selepas beribadah wukuf di Arafah, semua jamaah haji itu bergeser ke Muzdalifah untuk mabit atau bermalam beberapa saat di Muzdalifah. Begitu berganti hari, maka para jamaah haji itu mulai bergiliran bergerak ke Mina untuk melakukan ibadah jamarat. Lalu kemudian bagi mereka yang selesai jamarat 1, 2, dan 3, kemudian ingin balik lebih awal atau nafar awal ke Mekah, maka kemudian tanggal 12 Dzulhijjah mereka ke Mekah untuk melakukan tawaf, kemudian sa'i, dan pada akhirnya melakukan tahallul. Sangat ringkas, sangat cepat. Ibadah haji itu hanya 4 atau 5 hari, tapi antriannya sungguh luar biasa, hingga sampai 36, bahkan 40, bahkan nyaris 50 tahun. Kata Ali Syariati, ibadah haji itu pertunjukan yang tidak biasa, pertunjukan yang luar biasa karena melibatkan jutaan tamu-tamu Allah. Sutradara dari pertunjukan atau permainan ibadah haji itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur perjalanan. Tokoh-tokoh utama yang harus diingat dan dipelajari karakternya adalah Adam alaihissalatu wassalam, Ibrahim, Ismail, Hajar, Syaitan. Karakternya harus dipelajari supaya tamu-tamu Allah itu bisa memahami karakter mereka, lalu kemudian bisa mengambil pelajaran dari permainan ibadah, pertunjukan ibadah haji. Tempat-tempat yang wajib dikunjungi tentu saja titik sentralnya adalah Ka'bah. Lalu kemudian bergeser ke tempat di mana kita para jamaah haji menunaikan ibadah sa'i tadi, Arafah, Muzdalifah, Mina, ditambah tempat-tempat yang mungkin para jamaah suka berziarah. Tapi intinya di tempat-tempat yang tadi, kalau ziarah itu hanya tambahan-tambahan. Dan tentu saja adalah di Masjid Nabawi yang sangat mulia. Waktu-waktu yang harus diingat untuk beribadah yang afdal adalah pagi, waktu matahari mulai naik persis di atas kita, jelang sore, malam hari, waktu-waktu yang utama untuk melaksanakan ibadah haji. Rangkaiannya
haruslah dipahami dengan baik. Dan kata Ali Syariati, pemain utamanya adalah mereka yang diundang sebagai tamu-tamu Allah itu. 241.000 tahun ini yang menunaikan ibadah haji adalah pemain utama dari pertunjukan akbar dalam seluruh proses ibadah haji. Pertanyaan besarnya adalah, apakah mereka yang terundang sebagai tamu-tamu Allah itu bisa memahami pertunjukan itu dengan baik, bisa memahami karakter masing-masing tokoh yang diperankan dengan baik atau tidak? Bisakah tamu-tamu Allah itu memahami sejarah Mekah, sejarah Arafah, sejarah Musdalifah, sejarah Mina, Ka'bah, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan lain-lain? Karena itu ada baiknya para jamaah yang mungkin tahun depan punya kesempatan untuk diundang sebagai tamu-tamu Allah, maka mulai belajar bagaimana sejarah Mekah, sejarah Madinah, apa itu tawaf, apa itu wukuf, apa itu mabit di Musdalifah, Jamarat, dan lain-lain. Kalau kita datang ke tanah suci menunaikan ibadah haji dengan pemahaman yang baik mengenai sejarah dua kota suci itu dan tempat-tempat penting yang dikunjungi semua jamaah haji, lalu kita memahami siapa Ibrahim, siapa Ismail, siapa Hajar, siapa Rasul yang mulia Muhammad SAW, siapa Adam, maka akan semakin lengkap pemahaman kita terhadap tempat, terhadap tokoh-tokoh yang dimainkan, yang diperankan dalam seluruh pelaksanaan ibadah haji itu. Kalau itu kita lakukan, maka seluruh proses ibadah haji itu akan memberikan pengalaman rohani yang luar biasa. Dan karena itulah maka jamaah tidak ada orang yang kapok menunaikan ibadah haji itu. Yang terjadi justru ada sebaliknya, orang itu ingin diundang dan diundang lagi sebagai tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sekali lagi kita diingatkan bahwa masih ada jutaan orang yang antri yang panjang sekali tadi itu untuk diundang sebagai tamu-tamu Allah. Karena itu maka ada baiknya juga kita memahami sejarah haji Nabi. Rasul yang mulia itu hanya berhaji sekali seumur hidupnya. Dan karena itu maka kewajiban ibadah haji itu pun cukup sekali dalam sepanjang hidup kita. Kalaupun ada yang karena alasan syariah, misalnya mendampingi istri, mendampingi orang tua, maka itu adalah bagian dari ibadah sunnah karena sudah yang kedua atau yang kesekian. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan bagi yang belum pernah menunaikan ibadah haji untuk diundang sebagai tamu-tamu Allah. Dan mudah-mudahan saudara kita yang tahun ini diundang sebagai tamu Allah, mudah-mudahan ibadahnya lancar, diberikan kesehatan, dan pulang kembali dengan membawa titel haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah, innahu huwal ghafurur rahim.